Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 dinamika gerak partikel. Kita fokuskan pada materi momentum dan impuls. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 79 sampai 83 untuk siswa kelas 11 SMA. Momentum dan impuls. Kita perhatikan video ini. Ini adalah contoh terjadinya momentum dan impuls. Yang pertama yaitu sebuah pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan tertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol, atau disebut juga dengan hukum 3 Newton. Nah, yang kedua yaitu palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi pada bagian kepalanya? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang ketiga yaitu sarung tinju. Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju ini berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls ketika memukul lawannya. Pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan memukul tanpa sarung tinju. Maka gaya yang bekerja juga semakin kecil, sehingga sakit terkena pukulan bisa dikurangi. Momentum memiliki satuan kilogram meter per sekon. Dan simbolnya adalah P dengan tanda panah di atasnya. Dirumuskan, P sama dengan M dikali V. Kalau mengalami pada beberapa benda, maka delta P sama dengan M dikali delta V. Kalau berkenaan dengan waktu, maka delta P per delta T sama dengan M delta V per delta T. Nomor 1, hukum kekekalan momentum. Apabila dua objek saling berinteraksi, tiap objek akan mengalami gaya aksi dan reaksi yang sama besar, seperti ditunjukkan oleh gambar 3.18. Misalkan ada benda yang bergerak ke arah kanan dan benda yang bergerak ke arah kiri. Maka dua benda ini akan bertumbukan. Dan setelah itu akan berpisah atau saling bereaksi. Sehingga F aksi sama dengan negatif F reaksi. Karena F itu sama dengan M dikali A atau sama dengan M dikali V per T. Sehingga kalau kita pecah seperti ini, F aksi sama dengan negatif F reaksi. F aksinya M1 dikali delta V1 per T sama dengan negatif M2 dikali delta V2 per T. Karena sama-sama per T kita bisa coret seperti ini, maka tinggal M1. Delta V1 itu sama dengan V1 aksen dikurangi V1 sama dengan negatif M2 dikali V2 aksen dikurangi V2. Kita kalikan M1 dikalikan dengan V1 aksen dikurangi M1 dikali V1 sama dengan yang ini dikalikan M2 karena negatif M2 dikali V2 aksen. Negatif kali negatif positif. Positif M2 dikali V2. Yang ada aksennya kita kumpulkan ke sana, maka M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Sama dengan yang ini dikumpulkan ke sana, maka menjadi M1 V1 ditambah M2 V2.
Atau posisinya kita balik sehingga menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. E-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan persamaan seperti ini, yaitu setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Sehingga negatif delta V aksen dibagi delta V itu sama dengan 1. Contoh tumbukan lenting sempurna seperti ini. B. Tumbukan lenting sebagian. Nilai E-nya antara 0 sampai dengan 1. Di mana E itu adalah negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi V1. Contoh tumbukan lenting sebagian seperti ini. C. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Nilai E-nya sama dengan 0. Sehingga negatif delta V aksen dibagi delta V itu sama dengan 0. Atau V2 aksen sama dengan V1 aksen. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali seperti ini. Ayo cek pemahaman. Sebuah balok bergerak di atas permukaan licin dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian menumbuk balok lain yang diam. Setelah tumbukan balok pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.19. Dari keterangan ini diketahui massa benda yang pertama, yaitu yang kuning, M1, sama dengan 100 kg. Kecepatan V1, yaitu 5 meter per sekon. Sedangkan reaksinya, V1 aksennya 1 meter per sekon. Massa yang benda yang kedua, M2, sama dengan 300 kg. Kecepatan nomor 2, karena di sini diam, maka sama dengan 0. V2 aksen, ini yang ditanya. Tentukan kecepatan balok kedua setelah tumbukan. Jadi yang A adalah V2 aksennya. B. Energi yang hilang saat tumbukan. Untuk yang B, nilai Q-nya. C. Jenis tumbukannya. Untuk mencari kecepatan balok kedua setelah tumbukan, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Ini adalah persamaannya. Kita substitusikan nilai ini ke persamaan hukum kekekalan momentum ini. M1 100 dikali V1 5 ditambah M2-nya 300 dikali V2 0 sama dengan M1 100 V1 aksen. V1 aksen adalah 1 karena arahnya berlawanan dengan arah pertama V1-nya, maka ini bernilai negatif. Negatif 1 ditambah M2 300 dikali V2 aksen. 100 dikali 5, 500 ditambah 300 dikali 0, 0 sama dengan 100 dikali negatif 1, negatif 100, ditambah 300 dikali V2 aksen. 500 ditambah 0, 500. Negatif 100 ini dipindah ke ruas sebelah, sehingga 500 ditambah 100 sama dengan 300 dikali V2 aksen. 500 ditambah 100, 600 sama dengan 300
V2 aksen, sehingga V2 aksen sama dengan 600 dibagi 300. V2 aksen sama dengan 2 meter per sekon. B. Energi yang hilang saat tumbukan. Untuk yang B, kita akan mencari nilai Q. Energi yang hilang. Q sama dengan setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat dikurangi dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat sama dengan setengah M1. M1-nya adalah 100 dikali V1 aksennya 5 kuadrat ditambah setengah M2 yaitu 300 dikali V2 aksen. V2 aksennya V2-nya adalah 0 dikurangi setengah M1 100 dikali V1 aksennya yaitu 1 karena berlawanan negatif 1 kuadrat ditambah setengah M2 300 dikali V2 aksen kuadrat yaitu 2 dikuadratkan. Ini sama dengan 100 dibagi 2 50, maka 50 dikali 5 dikuadratkan 25 ditambah yang ini kalau dikalikan sama dengan 0 dikurangi 100 dibagi 2 50 dikali negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 300 dibagi 2 150 dikali 4 sama dengan 600. 50 dikali 25 1250 dikurangi 50 ditambah 600 650 maka Q sama dengan 600 Joule. C. Jenis tumbukan. Jenis tumbukannya karena terdapat energi yang hilang dan kedua benda tidak menempel, maka tumbukan ini merupakan tumbukan lenting sebagian. D. Tumbukan di dalam ruangan. Tumbukan ini biasanya terjadi pada petasan yang meledak, maka serpihan-serpihannya akan menyebar ke berbagai arah. Contohnya seperti ini. Demikian materi momentum dan impuls. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.